terdapat 4 pasang sepatu Louis Vuitton, ngono lah ngomongnya. Louis Vuitton sepatu seharga 129 juta. Di tengah-tengah efisiensi mental korupsi di Indo itu pas. Tuh ya, aku yang ngomong awakku dewi sih. Ada permintaan maaf, Pak. Ada permintaan maaf, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Tribun VAR. Jawa Timur offset karena Tribuners ada kepala daerah Bupati Tulungagung tertangkap KPK. Menambah catatan pahit, beberapa kepala daerah di Jawa Timur ditangkap oleh tim anti rasuah. Wah, bersama saya Samir di Tribun VAR mengupas sisi lain berita. Ya Rek, perasaanmu Rek, Jawa Timur ini hampir hat-trick setelah Bupati Ponorogo, Wali Kota Madiun, lalu disusul dengan Bupati Tulungagung Gatut Sunuwibowo yang terkena OTT KPK. Menambah catatan hitam yo, Jawa Timur ini banyak, ada belasan nih akhirnya kepala daerah ini bupati. Jadi terbaru ini Tribuners, Bupati Tulungagung kena OTT KPK dan beberapa KPK sudah juga merilis barang bukti dan berapa uang yang dimana ini terdapat 4 pasang sepatu Louis Vuitton, ngono lah ngomongnya. Louis Vuitton sepatu seharga 129 juta. Di tengah-tengah efisiensi kita yang disuruh ngontel tidak boleh pakai motor ya. Ini beli sepatu 129 juta. Atasannya ngincak tanah. Regoi satu mobil. Di tengah indis ekonomi ya. Sungguh menyayat hati. Dan menarik ya Tribuners, ternyata Bupati Gatut Sunu ini juga menggawe modus baru. Modusnya apa? Beberapa kepala OPD ya, pejabat Pemkab itu diancam dengan surat tanpa tanggal. Surat tanpa tanggal itu seperti apa? Itu mereka diancam untuk mengundurkan diri bila tidak setor. Menurut KPK ini merupakan modus baru. Yuk kita lihat videonya ya. Tim mendapatkan informasi adanya rencana penyerahan uang dari salah satu dinas pada Bupati. 4 pasang sepatu ini mengapa penting juga kami tunjukkan, karena memang dari fakta-fakta yang didapatkan oleh tim bahwa Bupati ini selalu melakukan reimburse ya, atau minta penggantian. Nah, ternyata ini Tribuners yang menarik maneh iki, Gatut ini punya apa istilahnya ajudan. Nah, coba kita bacakan ya beritanya ya. Bupati Tulungagung Gatut Sunuwibowo ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK kasus pemerasan dan penerimaan yang lainnya. Ajudannya Dwi Yoga Ambel juga ditetapkan sebagai tersangka karena perannya sebagai penagih uang ke kepala OPD. Yoga menjadi operator modus yang dijalankan Gatut bersama seorang sosok yang disebut KPK sebagai SUG, diduga oknum
anggota kepolisian. Ya bang ini bahaya ini. Jadi ada salah satu oknum aparat penegak hukum yang juga terlibat dalam kasus ini. Modus surat tambah tanggal iki sing jariku mau rek. Kata KPK, ini temuan baru para kepala OPD yang dilantik diikat dengan surat pernyataan tanpa tanggal. Saat balelo atau tidak patuh, tinggal dimasukkan tanggal dan diberhentikan, ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers Sabtu 11 April 2026. Nah, pejabat dipaksa tunduk. Ancan bener ya, kadang di daerah itu menjadi raja kecil yang semuanya harus menuruti daripada rajanya. Kalau tidak akan minggat. Cuma pertanyaannya ini loh. Ini dibuat apa gitu loh. Dibuat apa Bapak Bupati? Ini dibuat apa? Uang segini nih. Nah, ternyata ada juga fun fact-nya. Ternyata uang THR yang diterima ASN Pemkab Tulungagung, sorry ya. Pemkab Tulungagung ini juga dari hasil pemerasan. Ironi ya, ironi banget saat ini nih. Ajudan jadi juru tagih. Nah, terbaru ini Tribuners, ternyata ajudan si Bupati Tulungagung ini itu merasa bak seperti Saskap tadi. Dan infonya dari berita yang terbaru yang dirangkum oleh Tribun Jatim Network ini, dia sempat melawan petugas KPK. Tapi kan karena tidak tahu ya, karena tidak tahu mungkin. Jadi ya biasalah. Sesuai SOP. Jare wong saiki enak. Titik-titik sesuai SOP. Di saat seperti ini ya, Tribuners. Oke. Nggak afdol rasane dhewe gak maca komene Tribuners ini, komene netizen ya. Dari _Suwardi bla bla bla. Hanya di Indonesia barang bukti diperlihatkan pada masyarakat tapi tetap menyusut, bahkan banyak yang hilang. Mas Suwardi ini keren ya, bisa melihat masa depan. Hilang nang di kita nggak tahu. Selanjutnya oleh Etnono Sumarno bla bla bla. Dari pejabat membuat orang jadi. Iya mas, ancan banyak akeh sing hilaf mas. Kemudian dari Haisnaiprok bla bla bla. Selain sepatu bupati, coba KPK cek kaos kaki MBG juga kayak menarik. Mas Mbak, apa kemarin kaos kaki terus sepeda motor ya Ki ya? Sepeda motor. Ompreng. Mobil apa Ki? Mobil pickup ya Ki ya? Mobil pickup. Tapi boleh komen. Tapi nggak apa-apa, itu untuk menyejahterakan masyarakat ya, disclaimer ya, seperti itu. Selanjutnya Momen Suherman bla bla bla. KPK belum transparan, ada barang bukti disembunyikan. Bupati tidak diperlihatkan. Kok sampai nduk kono sampean? Kadoan mas, kadoan, jangan diperlihatkan karena ada KUHP yang baru itu tersangkanya tidak diperlihatkan. Ya, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya oleh Kurtum Suyono bla bla bla. Di Indonesia nggak bakal habis tuh kasus korupsi. Masalah utamanya adalah mentalitas sebagian besar masyarakat dan mungkin kita juga. Alam bawah sadar orang Indo itu bermental korupsi, sadar atau tidak. Mau beres korupsi harus ada revolusi mental besar-besaran di masyarakat. Dan cara mencapainya bukan melalui pendidikan tinggi, tapi melalui pendidikan etika, moral, dan karakter yang benar-benar dijalankan sampai menjadi budaya berpikir masyarakat. Mas Kurtubi Suyono, Anda masuk akal. Anda masyarakat sipil, Anda revolusioner. Kita dukung pernyataan Bapak Kurtubi ini. Karena di
Mental korupsi di Indo itu pas. Tuh ya, aku yang ngomong awakku dewi sih. Saya mau disampaikan Pak. Ada permintaan maaf Pak. Ada permintaan maaf Pak. Enggak, artinya ini benar-benar kita dukung ya seperti ini ya. Terus selanjutnya oleh Ed Agus Sunar bla bla bla. Kebanyakan pejabat-pejabat negeri ini begitu rendah harkat martabatnya padahal udah digaji negara. Iya Mas. Masuk awak dhewe bayar pajak telat titik kena suspend. Hasil uang pajaknya malah dikorupsi. Offset dan dosa double. Apa yang muncrat re? Wah. Selanjutnya oleh Ed Satritama. Bupati-Pati Pekalongan Cilacap, sekarang Tulungagung, nanti bupati mana lagi yang korupsi? Yo Mas. Kepala daerah ini. Apa sih dibuat apa sih? Padahal yo sampean-sampean wes enak. Yo gak harus sih, aku mau ngomong tok. Maksudnya enak tidak enak. Aksesnya itu enak gitu loh. Sudah all access ya kan? Teko dikawal, gak panas-panas. Alasannya apa? Urgent, urusan negara. Negara ndi? Gak tahu ya, kita harus benar-benar yang kata Pak siapa tadi di netizen tadi itu, benar-benar ada revolusi mental ya di antara kita. Nah, banyak yang menarik untuk kasus korupsi ini, cuma kita beralih ke berita selanjutnya langsung saja, yakni soal penipuan SK palsu ASN. Jadi ini berita ada di Gresik guys. Jadi di Gresik ada seorang wanita itu yang mendatangi kantor Pemkab untuk mengklarifikasi apakah ini surat SK asli atau tidak. Nah, padahal dia sudah mengenakan seragam dan sudah sempat masuk kerja ya, nggak tahu kerja gimana ya. Nah, ini beritanya. Bulan korban penipuan SKSN menggegerkan Pemkab Gresik. Ada puluhan ternyata. Ini para korban itu dipersilahkan Pemkab Gresik untuk melapor ke polisi. Korban diduga mengeluarkan uang hingga puluhan juta dan menjadi ASN. Ternyata ditipu. Kita lihat videonya. Puluhan korban penipuan SKASN yang menggegerkan Pemkab Gresik dipersilahkan lapor ke Mapolres Gresik. Korban diduga mengeluarkan uang hingga puluhan juta untuk menjadi ASN, ternyata ditipu. Oh, jadi sempat salaman iki mereka. Korban iki pada. Oh gitu. Jadi pertama-tama saya mengapresiasi mbak-mbak ini ya, perempuan ini ya, karena telah berani mendatangi Pemkab Gresik. Nek gak ono mbak-mbak iki rek, gak bakal kebuka kasus penipuan ini karena sangat meresahkan sakno mbak-mbak ini. Bahkan dalam beritanya ini korban yang menjadi penipuan ASN ini sempat berkantor tadi ya di kantor kelurahan, dan juga ada yang sempat ikut apel upacara. Saking pede ini bahwasannya ini benar-benar dia jadi PNS gitu loh. Kita bacakan beritanya. Nasib seorang perempuan berinisial SE menjadi korban penipuan. SE baru mengetahui jika dirinya ditipu setelah datang ke Pemkab Gresik. Sebab dirinya mendadak mendatangi ruangan Prokopim Pemkab Gresik lalu sambil membawa SKSN. Namun ternyata tidak ada data dari SE di data ASN-nya tersebut. SE menghadap ke kepala bagian Prokopim dengan membawa sejumlah berkas dan mengenakan pakaian khaki. Berkas-berkas yang dibawa SE itu menimbulkan jumlah pertanyaan dan kejanggalan. Seperti SK yang disodorkan ke Imam Basuki merupakan kertas fotokopi dan tertuju ke bagian Humas Pemkab Gresik. Padahal di sini tidak ada bagian Humas, adanya Prokopim. Kata ujar Imbah sapaan akrab Imam Basuki. Lebih lanjut, tanda tangan dalam SK tersebut merupakan tanda tangan yang tidak identik dengan pejabat Pemkab Gresik atau terkesan palsu. Ya apa ya? Tapi mbak-mbak ini gimana ya? Mbak-mbak ini kok bisa ya? Mbak-mbak ini kok bisa, maksudnya kok percaya atau gimana ya?
pertanyaannya itu mbak-mbak ini dapat dari mana dan ikut ujian atau apa ya mbak-mbak SE ini. Tapi sekali lagi saya mengapresiasi tindakan Mbak SE untuk membuka tabir penipuan ini, dan ternyata terdata itu ada puluhan guys korban penipuan ASN ini. Aduh, mengapa setup saya seperti ini? Karena ini berita duka. Banyak penipuan termasuk korupsi itu ya. Dan semoga yo Jawa Timur tetap api-api aja rek, mari ngene rek. Sekali lagi jangan menormalisasikan korupsi sekecil apapun. Harus kita berani merevolusi mental dari diri kita. Terima kasih dari Samir dan bye-bye.